masih terpaku kaku pada mana sehingga anamnesis pasien apa kamu mengarahkan ke situ ya, bukan mempunyai clue sendiri, pegangan sendiri. Seorang dokter itu tetap objektivitas itu penentu kita, sehingga kamu masih lemah di UKK. Contohnya kimia kemarin nggak kepegang ya, hanya satu temanmu. Terus mikrobiosis lipoidika kemarin didiagnosis apa? Medikasi. Nah, berarti simularis apa ya kemarin. Terus tadi apa itu dermatitis atopik didiagnosis tinea. Stabies kemarin nggak ke diagnosis. Terus apa lagi? Nah, dermatitis foto kontak jelas banget nggak ke diagnosis ya, karena apa? Pandangan mata kita dengan pikiran kita untuk mengingat UKK itu nggak nyambung, sehingga masih pisah-pisah. Baru kalau dipancing, dipancing lagi, rehan gitu, ini biduran, karena nggak kepikiran ke situ ya, sehingga kemarin tuh bimbingannya masih sambil lalu. Tolong dibuka lagi, karena kalau itu nggak kepegang ya susah kalian mau mendiagnosis. Nanti belum lagi kalau dia makin paham, kalau makin bingung, kamu makin susah belajar di kuliah, kok malah susah ya, karena nggak bisa nyatuin. Kita jadi psikiater ini adalah pasien yang banyak kita temui, sering dan hampir setiap hari. Satu pasien itu hampir pasti kita temukan dia masuk autoimun ya, dimana dia sangat dipengaruhi oleh imun kita, tapi ada pemicunya. Penyakit ini disebut autoimun dengan karakteristik kronis resistif, kronis dan kumat ya. Kronis itu lama, menaun, di pasien kadang bosen lamari-mari, menaun ya itu, dan kumat-kumatan membuat sekitar kambuhan. Nah, kamu nantinya akan menjelaskan ke pasien bahwa ada pasien yang nggak sembuh-sembuh, saya bosen dok, iki piye. Maka dokter harus mencermati faktor etiologi ini menjadi suatu bahan edukasi ya. Pertama adalah faktor genetik. Pak mau nggak mau ini ada turunan nih Pak. Kalau turunan kan nggak bisa dicegah, baratnya ya itulah warisan hidup kita. Maka pasien akan iya ya dok, harus istilahnya legowo, bisa menerima ya, genetik itu Pak. Yang kedua, nah genetik ini hubungannya dengan imun kita, dimana imun kita itu harusnya pergantian kulit. Dulu waktu awal kamu datang bimbingan pergantian kulit, apa yang disebut desquamasi sel, masih ingat? Ya itu 14 hari sampai 28 hari. Belum, baru mulai. Lanjutkan masuk. Enggak apa-apa. Enggak, kenapa? Oh, itu tadi yang dicocok Mbak. Itu loh, Dok. Oh, yang faktor itu ya, jadi desquamasi sel itu kalau orang normal 14 hari sampai 28 hari ya. Kalau orang psoriasis dia mempunyai defek kelainan ya, cacat defek. Nah defeknya itu dia
pergantian sel kulit tadi memendek, maka istilah kita adalah turnover yang memendek, ya. Memendeknya berapa? Ya hanya 3 sampai 4 hari. Jadi 3 hari aja itu dia udah sel kulit mati lepas terganti sel kulit baru, sehingga dia akan menumpuk. Maka secara kata dia akan membentuk plak meriting, plak tebal. Jadi nggak mungkin psoriasis itu patch. Ingat di situ, ya. Pasien tadi itu plak eriting, ya, cuman squamasinya dia tidak pas. Jelas ya di sini ya. Ketika dia nimbul numpuk terus, maka disitulah peran faktor pemicu trauma, gesekan, garukan, usapan, perlukaan, ditetes. Dia akan makin merangsang pergantian sel kulit itu, maka dia akan terbentuk squamasi yang khas warna silver berlapis bertumpuk, ya. Makanya edukasi pada pasien psoriasis itu, Bu, Pak, jangan digaruk karena kulitnya aja tuh udah bergantinya cepet ngebut. Kalau ditambah digaruk dia akan tambah tebal lagi. Kalau nanti lo gatel banget ya, nanti kan ada obat anti gatalnya, tapi jangan digaruk, ya, karena garukan tadi merupakan pemicu, ya, pencetus turnovernya makin pendek, makin muncul. Nah, dari jenis psoriasis itu yang paling sering vulgaris seluruh badan, gutata gutat seperti kecil-kecil tetesan air, dan seborrheic daerah kepala, itu yang paling sering, ya. Nah, faktor pencetus lain apa? Semua penyakit kulit itu hampir selalu dipicu stresor, tapi kita tidak boleh serta-merta Bapak ini stres ya, karena orang yang dibilang stres itu dianggapnya apa? Gila. Jiwa, ya. Jadi stres itu artinya dua, stres fisik dan stres psikis. Fisik itu ya capek, kalau psikis pikirannya yang capek, ya, entah mikir apa, entah punya target apa. Jadi kita Pak, jangan terlalu sepaneng, nah, mungkin bahasa itu lebih tepat, ya. Mungkin Bapak capekan ya, nah itu, ya. Nah, di sini tadi ada kondisi ketika imun kita, ya, imun kita terpicu, maka zat-zat sitokin di dalam kulit dia akan meningkat, ya, maka dia akan proliferasinya cepat ngebut, maka dia akan hiperproliferasi dalam waktu 3 sampai 4 hari. Nah, kita akan kenal 4 tanda khas, namanya pathognomonic tanda khas, ya, pathognomonic. Jadi besok kalau ujian teori siapa yang dapat psoriasis, kalau tanya saya apa tanda pathognomonic, ya, artinya tanda khas pada psoriasis itu 4 ini. Nah, 4 ini dimasukkan dalam DOP, ya, di DOP nanti pemilihan DOP itu ini masukkan, ya. Di DOP kemarin pemeriksaan macam-macam penunjang, tambah ini, ya, tambah fingernail sign pada BVC, Mikulski sign, dermatowhite graphism, ya, prick test, pet test, ya, DOP itu. Kemudian kalau kamu mau lagi teknik injeksi intrakeloid, ya, kemarin kita cari. Besok kalau ada elektropoter boleh masukkan elektrokauterisasi, ya. Nah, satu persatu ini kita akan ulas. Fenomena tetesan lilin. Jadi sebelumnya kita masuk ke psoriasis pada umumnya. Psoriasis, turnover memendek, trauma memicu, sehingga kita akan kenal area
traumatika. Area tukar. Rizky berdiri, area traumatika kita mana aja? Tahu di sini dekat, Empuk, di sini, terus di dekat lutut, sama di daerah mata mata kaki. kaki. Ingat, maka nanti daerah-daerah situlah yang sering kita temukan suri, ya, lutut, ya, lutut, siku, kepala, ini, ya, sama tengkuk, ya, tengkuk, ya, dan mata kaki, ya. Kalau melebihi itu bisa nggak bisa, makanya namanya nanti psoriasis vulgar, ya, vulgar itu nggak ada yang ditutupi, ya, vulgar. Khasnya adalah plak, ingat, bukan patch, ingat, plak, ya, bukan patch. Plak eriting tertutup squama silver tebal berlapis-lapis, silver tebal berlapis-lapis, ya, di area mana, ya, area Buchner misalnya. Nah, dengan nanti karakteristik atau tanda khas tadi apa, ya. Nah, tanda khas kita akan pelajari tadi lucu ya, dia nyelonong, barang tanya sudah saya tak jawab belum, ya kan? Jadi udah selesaikan, tapi dia masuk, jadi dia, ya nggak? Terus dia duduk, gitu. Kita kan nyelesain. Lihat nggak tadi kelucuan? Mungkin maksa kan itu tulis. Aneh. Sebenarnya tadi mau kerjain aku, tapi kerjanya tak kerjain. Betul. Nah, itu untuk just joke. Maka kita kenal ketika plak eriting tertutup squamasi silver tebal berlapis-lapis. Maka ketika kita menggores, ya, menggores di goresan lesi tadi, lesinya kan ini, plak eriting tertutup squamasi silver tebal berlapis-lapis, kamu gores seret, maka yang kamu rasakan seperti menggores lilin. Ingat, fenomena goresan lilin. Atau kalau kamu megang lilin terus kamu teteskan, maka dia akan menetes seperti ini, ya, squamasi putih seperti tetesan lilin. Jadi artinya dua, tetesan lilin atau kita gores seperti goresan lilin. Jelas, ya, fenomena tetesan lilin. Itu tanda khas psoriasis pertama. Dua, squamasinya tadi tebal berlapis silver. Andai pasien itu saking gatalnya dia garuk, tanda berlapis tadi setebal apa, maka dia akan membuktikan bahwa tebalnya itu sampai di papilar dermis. Kemarin epidermis saja ada 5 lapis, ya kan? Satu apa? Corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basal. Ya, 5. Baru di dermis. Di dermis itu ada papilar dermis, pembuluh darah. Maka ketika dari squamasi itu lepas, ya, kecongkel, kekuwe, ketetel, ya, bahasa Bandungmu, congkel lepas itu apa? Congkel. Nah, maka dia akan nampak pinpoint bleeding, pin seperti titik-titik, point bleeding, titik-titik perdarahan dari papila dermis. Nah, tampak papila dermis pada squama tebal yang lepas inilah yang disebut fenomena Auspitz. Paham? Jadi nanti babak nulis kedua fenomena Auspitz. Apakah harus nyongkel pasien? Ya ojo, kamu ngamatin, ada enggak
kayak gini di lesinya pasien. Kalau ada ya outfit saya positif. Ojo, bentar ya Pak, tak congkel. Jenenge melanggar HAM. Ya, paham ya? Maksudnya ini banyak nanti yang mereka karena garuk, kalau garuk biasa ekskoriasi, nah garuknya psoriasis kita akan nemu, oh ini toh outfit sign. Yang ketiga, fenomena Kuttner. Fenomena Kuttner tuh lesi psoriasis tadi yang terjadi karena trauma tindak. Jadi ada dua yang kita bisa lihat. Dia itu misalnya garuk karena gatal, maka bekas garukannya muncul lesinya psoriasis. Lesi psoriasis tadi apa? Gimana Rehan? Deskripsikan lesi psoriasis kan? Plakat, eritem, sekuama, tebal, berlapis-lapis, silver. Itu lesi psoriasis. Maka disebut Kuttner fenomen itu kalau pasien itu garuk kan dia membuat trauma, bekas garukan, sering garuk mesti mencakar lurus, maka akan muncul lesi psoriasis. Lesi psoriasis ya yang tadi dijelaskan. Tapi kadang nggak semua garukan ini muncul, maka kita bisa nyari daerah yang mudah trauma, pasti di situ ada lesinya. Maka tadi daerah trauma, ragakan Almas berdiri. Ada di sini Untuk situ, lutut sama di. nah, kalau nanti pasien psoriasis maka wajib lihat ya Pak, maka menunjukkan bahwa oh ada lesi psoriasis di daerah Kuttner. Paham ya? Jadi bisa lihat kayak gini langsung atau daerah traumatiknya. Yang keempat tadi silver, warna suama silver kan tadi 4 nih. Fenomena tadi sambiling sudah, outfit sense sudah, fenomena Kuttner sudah, suama silver. Ya. Ini kan silver. Nah gejalanya apa? Ya tiba-tiba muncul merah tebal di area traumatika gatal. Ya, ini areanya ya traumatika akan sampai telinga belakang telinga. Nah tipenya yang sering tadi full garis ya, tambahnya sebelumnya mungkin saya jaga ini butate ini. Di kepala kita sebut sebu pausa. Kita lewat ini lebih jelas. Ini yang full garis, ya. Gutata, gutek seperti kecil-kecil tetesan air mata. Ya, kecil. Nah, kalau nanti nemu psoriasis gutata, ingat patogenesisnya mirip dengan dermatitis pneumonaris. Dia berhubungan dengan vokal infeksi. Vokal infeksinya di mana, Sinta? Infeksi di extensor tuh. Enggak paham pertanyaan itu berarti Rehan. Kita kemarin sudah mengajari dermatitis pneumonaris, ingat kalau dermatitis pneumonaris nanti edukasi bahwa dia juga dipicu selain stres itu ada vokal infeksi yang harus diperiksa. Vokal infeksi di mana? Gigi. Betul. Tumben bisa. Yo. Jom you. Lagi. Ya mana ada gigi toh. Kamu. Tuh. Dibantu Rehan. Rinitis. Nah, hidung atau telinga dan tenggorokan. Nah, apakah ada parinitis di situ? Sinta, infeksi lagi? Ingat itu vokal infeksi yang memicu sehingga kadang nanti pada pengobatan psoriasis gutate atau dermatitis pneumonaris yang dipicu vokal infeksi kita harus kasih antibiotik. Tapi infeksinya Asma aspa mana ada? di telinga. Wes
Coba lagi. itu enggak. Lah ya wes. Coba lagi. Itu enggak. Lah ya wes. ISK. Ulangi lagi indeksnya. Ada di mulut, di gigi, terus di telinga, di hidung, sama di ISK. Ya ini tadi. Sama yang paling Kadang kenapa orang flu itu memicu dermatitis mularis atau psoriasis gutata. Ulangi lagi. Dari telinga, hidung, mulut, rinitis sama jadi ISK. Jadi ingat ya, kalau nanti ada dermatitis mularis, ada psoriasis gutate, maka tanyakan adakah keluhan di infeksi-infeksi tadi dan lihat apakah ada vokal infeksi di gigi. Ya, nah gitu. Nah ini gutat, seperti ini kecil-kecil, beda dengan tadi full garis plakatnya berikut, ini kecil-kecil, ya. Kecil dan kecilnya itu selalu plakat kecil tapi, ya. Kemudian yang terakhir adalah psoriasis seborrheica. Seburu, ya. Seburu kemarin gimana tuh? Kan ada dermatitis seborrheica. Ingat? Sekarang psoriasis seborrheica. Bedanya dermatitis dengan psoriasis apa? Kalau dermatitis seborrheica patch, ingat patch seritim squamasinya tipis, ingat kemarin, ya, bukan plakat, ya. Tapi kalau psoriasis dia plakat, ya. Jadi sampai leher berdiri. Area situ, kalian takkan berdiri, takkan meragakan, yo. Tapi liatos rehan, panteng ono, dereng ganteng orang. Area yang banyak kelenjar spesif itu di rambut, kemudian di ketiak yang Urut kon dhuwur. di rambut, kemudian di dagu, Bagi menengok nek ora dikon. Oh, alis, alis yang dikandani. Terus kemudian di dagu juga yang bagian kecil. tuh, ya kon. Ya, di mana? Di area rambut, kemudian ke alis, terus di kalau punya kumis Oh, no kumis. di bagian rambut, sebagian alis, bagian bulu mata, terus di bagian ketiak bisa, terus Ayo, apa? Mana? kepala dokter, kali sama yang di dada ini dok. Seburu. Seburu. Betul. Sekarang peragakan masing-masing. Ayo. Tuh. Kepalamu mana? Telinga dan sekitar belakang telinga. Nah, ingat itu. Telingamu mana sih? Telinga. Nah, terus sekitar, terutama belakang telinga. Nah, itu nanti sering nasolabial. Ini nasolabial, ya. Terus baru daerah kulit tipis, lipatan tuh leher, ketiak. Nah itu baru benar, ya. Daerah seburu. Dia patch kalau dermatitis seburu, bukan lain, ya. Nah kalau psoriasis seborrheica dia di kepala, ya, kemudian di daerah yang berbatas antara kulit berambut dan yang tidak berambut. Jadi nanti jangan salah kalau lihat seperti orang perempuan di dandani nikahan gitu, dipaes. Nanti dipaes kayak itu nih, lihat nih sini, ya nggak? Kayak dipaes ini. Daerah batas antara yang berambut dan jadi ini, terus ini nih, yang mengikuti hingga di telinga nanti jangan kaget, ya. Nih batas berambut dan tidak berambut. Nah nanti di telinga, belakang telinga
plakat tertutup squamous tebal berlapis silver. Oke, ya. Nah, ini. Seperti ini, ya. Kira-kira masih pada bingung nggak kalau dermatitis seboreik dengan psoriasis seboreik? Dijelaskan tadi kalau sudah punya bayangan atau masih bingung? Sudah ada. Sudah. Jadi mungkin nggak kamu itu nanti salah diagnosis. Harusnya enggak, ya, harusnya enggak. Nah, pengobatannya sebelumnya ini kita kemarin kenal dermatitis exfoliativa. Kalau luas pengelupasannya melebihi 80%. Ketika dia masih merah kita sebut erythroderma. Ingat? Tapi kalau dia sudah fase pengelupasan namanya dermatitis exfoliativa. Nah, masalahnya dermatitis exfoliativa itu sebagai bentuk sekunder atau gambarnya komplikasi. Maka primernya apa? Primernya apa? Kadang pasien itu mondok karena dermatitis exfoliativanya sembuh, nanti di poli kita lacak primernya apa. Nah, primer itu akan nampak ketika dermatitis exfoliativa seluruh badan tadi sudah membaik, hanya lesi utamanya yang masih meninggalkan luka. Nanti tambah dua. Lesi utamanya misalnya psoriasis, maka kita akan nemu di kumernya lesi psoriasis. Oh, berarti kemarin dermatitis exfoliativa kausa psoriasis. Sama dermatitis exfoliativa paling sering apa? Psoriasis, erupsi obat itu juga bisa, DKA itu bisa, ya. Dermatitis atopik itu bisa, atau ganas. Itu yang paling sering, ya. Itu yang paling sering. Jadi dia datang bisa karena eritemnya atau eritem dan eksfoliasi, ini dua-duanya, eritem dan eksfoliasi. Nah, yang paling sering dijumpai tadi vulgaris, psoriasis seborrheica, dulu disebut scalp psoriasis, ya. Gutata, ingat ya, gutata tadi sama dengan dermatitis vulgaris harus selalu ingat total infeksi. Dan patognomonisnya tadi apa? Ada 4. Empat tadi yang tandanya itu terlibat. Yang pertama. Satu, betul, Satu satu. yang tes lilin tadi. Tes goresan Goresan lilin lilin, atau ya. tetesan lilin. 2, Silver. squama silver. 3, Out it sign. Split sign. Nah, ya, ada pinpoint reading dari papilar dermis. Yang terakhir fenomena kemar. fenomena Kuhner. Sebutkan 4 tadi. Ada tetesan lilin, kemudian silver, Silver apa? tanda silver, Oh, ini warna silver. squama silver, kemudian out speed sign dan Kuhner, tanda Kuhner. Ya, jadi ingat ya, pengobatannya. Nah, ini gutate yang sesungguhnya kayak gini, ya, gutate yang sesungguhnya. Kok plak ya? Kok squamasinya tebal ya? Kelihatan banget ya silvernya, ya. Ini gutat. Pengobatannya kalau luas dia fototerapi, kita nggak punya. Nah, kalau luas pasien ginjal sama livernya bagus, kita kasih obat sistemik. Sekarang obat-obatnya cancer kita kenal methotrexate, ya, methotrexate. Nah, itu sering kita pakai, tapi efeknya kan sebenarnya kurang bagus ke ginjal sama liver, maka sekarang berkembang biological agent. Nah, ini tapi mahal, ya. Yang kamu kalau tahu tuh yang belakangnya sumap gitu, mahal, ya. Nah, kalau dia
belum saatnya dikasih obat oral, maka kita bisa topikal. Nanti kita belajar keratolytik, litik menipiskan. Tadi kan problemnya tebal berlapis. Nah, kita akan belajar di sini ya. Psoriasis sudah. Di sini udah semua ya? Sudah Nah, sampai. melasma itu gangguan hiperpigmentasi ya. Paling sering pada wanita, tapi bisa pada pria. Paling sering di usia-usia ini ya. Kemudian dia paling sering ditemukan di daerah yang iklimnya tropis. Nah, penyebab pasti belum diketahui, tapi dia selalu berhubungan dengan terpapar sinar matahari. Sehingga kita kalau punya bakat genetik ya, bakat genetik ini bakat, terus kita kerja atau tinggal di daerah paparan UV yang tinggi ya, maka pencegahannya sunscreen harus optimal. Optimal itu ya diulang, di replay, misalnya sehari 2 atau 3 kali ya, itu penting. Kemudian dia juga dipengaruhi hormon, sehingga nggak jarang orang yang menjelang men atau habis lahiran atau pas lagi hamil tiba-tiba muncul flek. Ternyata hormon ini memicu MSH, melanocyte stimulating hormone. MSH-nya tinggi, pigmennya tinggi, melanin tinggi, ya fleknya muncul. Ingat ya, stres itu juga memacu MSH, sehingga ternyata kadang orang yang flek udah stres, hubungannya putus. Nah, stres memicu MSH. Kemudian kosmetik, beberapa kosmetik itu justru malah maunya putih, tapi justru pemutihnya menimbun di kulit. Yang terjadi adalah malah melasma, yang berat lagi yang kita sebut ochronosis. Kita waktu belajar melanogenesis kemarin, ingat masih ada melanosit yang menghasilkan melanin, tapi harusnya dia ke atas, tapi dia malah turun. Istilahnya apa? Dropping melanin. Masih ingat kemarin gambarnya yang jatuh, melaninnya jatuh ke bawah lamina basal ya. Jadi di situ susah disembuhkan. Namanya ochronosis ya. Jadi kalau orang flek tapi ngambil pemutih yang malah luar biasa, di awal-awal memang fleknya menipis, memudar, bagus, tapi setelah berbulan-bulan wajahnya malah kayak gini ya, kayak gini hampir seluruh wajah. Inilah yang disebut ochronosis ini. Jadi malah gelap ya, keunguan karena melaninnya nih yang parah ya, tas banget. Jadi daerah yang terpapar sinar maka ochronosis. Jadi fleknya itu malah memberat. Nah, teorinya tuh banyak ya, teori untuk mengurangi flek tuh banyak, mulai laser, mulai chemical peeling, mulai obat oles ya, mulai suntik vitamin, mulai serum dan sebagainya. Tapi hasilnya bervariasi dan apa? Faktor risiko tadi beraneka ragam. Yang tak bisa dikendalikan apa? Genetik. Terus tambah usia. Nah, ini mau diapain kan nggak bisa ya. Kalau paparannya matahari kan mengurangi gitu ya. Tapi kalau apa itu genetik dan usia kan nggak bisa diapain. Nah, ada teori yang kita temukan namanya regimen Glickman dan Willis ya. Regimen Glickman dan Willis itu menemukan 3
komponen yang kita sebut regimen Glickman. 3 komponen itu apa? Hidroquinone. Hidroquinone itu kita tahu pemutih, ya. Tretinoin pengelupas, kortikosteroid salah satunya dexamethasone, ini anti-inflamasi. 3 ini dibuat untuk anti-flek, obat merasma. Tapi catatannya tidak boleh dipakai lebih dari 3 bulan. Kenapa? Karena efek samping masing-masing ini berbahaya. Efek sampingnya apa? Hidroquinone, malah jadi tadi penimbunan hidroquinonnya, jadi malah kronosis, nimbun dia hidroquinonnya. Retinoin, dia kan mengelupas, malah ngelupasin kulit berlebihan, kulitnya tipis, kulitnya merah seperti kepiting rebus, ya. Lihat tuh kalau kena sinar matahari merah, makan, ketawa, olahraga, abang, ya itu karena penggunaan retinoinnya berlebihan. Terus maunya dia pakai Dexa ini dia nggak merah, terus efek hidroquinone itu kadang cekit-cekit perih, dikasih Dexa ini biar nggak perih, nggak cekit-cekit. Tapi kita tahu dexamethasone itu mempunyai efek samping banyak. Iwan. Jujur rampung aku pasang dulu sih deh. Iya, masih bisa sih.